Usai menggelar rapat konsolidasi bersama dengan beberapa aktivis-aktivis atau pejuang-pejuang keadilan yang ingin mengadili Jokowi, bahkan ingin memenjarakannya, mereka melakukan konferensi pers yang salah satu sosok yang menarik untuk kita percakapkan kali ini adalah seorang perempuan yang kelihatannya adalah Rahma Sarita. Ya, kita akan bahas tentang Rahma Sarita yang dalam orasi beliau itu menganggap atau tidak terima dengan sebutan yang disematkan ke mereka sebagai kecoa. Ya, kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya rakyat, tempat kita meninggikan argumentasi, bukan suara, dan tentu bukan emosi. Don't raise your voice, but argument. Baik, teman-teman, kita lihat dulu buku kita ini ya. Apa yang kita akan kutip di sini, Tony Alessandra ya. Ini beberapa waktu lalu pernah kita kutip juga. Berpikir cerdik ya, people smart ya, membelokkan peraturan emas untuk memberi orang lain apa yang mereka inginkan. Nah, salah satu dari buku ini, dari halaman ini, ada kutipan yang menarik. Kalau kita memperlakukan orang lain berdasarkan perspektif kita sendiri, akibatnya kerap kali timbul ketegangan, apakah itu dinyatakan atau tidak. Jadi ketika kita ingin menilai seseorang, tentu kita tidak bisa menilai itu hanya berdasarkan sudut pandang kita sendiri. Sebab kalau kita bicara tentang sudut pandang kita sendiri, kita akan terbentur dengan salah satu pepatah dari Timur Tengah mengatakan setiap orang itu benar menurut anggapannya sendiri. Ya, jadi hati-hati, itulah disebut dengan problem ego dalam diri kita. Bahkan ketika kita tidak memiliki data, memiliki pengetahuan yang luas tentang seseorang, apa yang dia pikirkan dan apa yang dia kerjakan, biasanya kita meleset. Ya. Tapi kita tidak bicara soal itu. Kita mau bicara soal seorang sosok wanita atau perempuan yang ada berdiri di samping Amin Rais, di samping Faisal Assegaf, Refli Harun, Roy Suryo, dan yang lain-lain, yang lantang berteriak, yang kelihatannya dari kemampuan orasinya atau komunikasinya pernah malang melintang di dunia dunia bicara ya, jurnalisme media ya. Mungkin kelihatannya itu beliau adalah Rahma Sarita ya, kalau saya tidak keliru, mohon dikoreksi kalau ini dan mohon maaf kalau bukan beliau. Nah, kita tahu tentang perjalanan seorang Rahma Sarita, seorang yang berkarir di dunia jurnalis ya, sebagai presenter baik sebagai presenter maupun apapun di media yang tentu sering wajahnya kita lihat ya. Yang paling terkenal itu di Metro TV kalau tidak keliru ya. Kemudian tergiur dengan persoalan dunia politik karena memang mungkin sering bersinggungan dengan persoalan dunia politik, maka beliau hijrah untuk berkarir di MPR sebagai salah satu staf ahli. Dan mungkin logika ideologisnya tidak cocok dengan ideologi Pancasila, karena ada kasus terkait dengan plesetan Pancasila di dunia Wakanda, maka kemudian ada sign quote pemberhentian terhadap beliau, dan beliau kemudian menjadi aktivis penggiat keadilan politik bersama dengan Refli Harun dan sebagainya, yang dari perspektif sudut pandang mereka benar untuk meyakini bahwa Jokowi melakukan sesuatu yang inkonstitusional selama memerintah dan patut untuk dihakimi ya. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian salah satu hal yang menarik di situ adalah ketika beliau mengatakan tidak terima karena dianggap sebagai kecoa. Ya, saya tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh beliau, apakah mungkin dalam suatu pengertian yang general bahwa beliau adalah orang yang merasa dihitung sebagai bagian dari sampah ya oleh banyak netizen, berpikir bahwa mereka semua itu adalah sign quote adalah sampah-sampah politik ya. Mungkin saya tidak mau mengatakan seperti itu ya, tetapi saya ingin punya perspektif tersendiri. Mungkin teman-teman ingat di konten yang saya buat di Bukan Ahli Filsafat, salah satu filsafat yang saya sampaikan di situ adalah filsafat kecoa ya. Filsafat kecoa itu adalah filsafat kecoa terbalik ya. Nah, filsafat kecoa terbalik, coba teman-teman atau sobat sekalian bisa mengimajinasikan bagaimana kecoa kalau dia terbalik ya. Kecoa sebenarnya binatang yang bisa bergerak ya, bisa terbang ya, cukup jauh-jauh ya, sekehendak kecoa.
Tetapi ketika kecoa itu sudah terbalik dalam posisi kaki, keempat kakinya atau beberapa kakinya itu ke atas, maka yang terjadi adalah semakin dia bergerak, yang mengerahkan energinya untuk bergerak, dia tidak bisa mengubah keadaan, ya. Bahkan kemudian lama-lama kehabisan energi dan mati dengan sendirinya. Kira-kira kalau melihat pergerakan, ya, argumentasi-argumentasi yang disampaikan, tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada Jokowi, menurut saya ini adalah sebuah perspektif yang tidak smart, ya. Karena tidak betul-betul didasarkan pada data dan inkonstitusional, ya, karena tidak melalui mekanisme-mekanisme kelembagaan yang sebenarnya secara legal sudah kita akui, terima sebagai sebuah mekanisme untuk mencari keadilan dan seterusnya. Disinilah kemudian apa yang dilakukan oleh Rahmat Sarita dan teman-teman ini merupakan sebuah upaya yang akan sia-sia saja, ya. Karena sekali lagi legalitas pemilik suara terbanyak itu mayoritas di Indonesia sama sekali tidak mendukung mereka, ya, tetapi mendukung Jokowi, Pak Prabowo dan yang lain-lain merupakan tim kabinet keberlanjutan. Sehingga menurut saya agenda apapun yang mau dibuat, mendirikan kantor advokasi lah, melakukan kongres 18 Oktober lah, itu nanti akan menunjukkan sekelompok, ya, kecoa-kecoa terbalik, ya. Saya tidak mengidentikan bahwa teman-teman adalah kecoa, tetapi saya hanya membayangkan bahwa energi yang akan dibuang, ya, itu luar biasa sehingga tidak banyak mengubah situasi, ya. Prabowo akan terus kemudian menyusun kabinetnya dan kemudian pelantikan dan melakukan kerja-kerja yang pada akhirnya meninggalkan teman-teman sekalian, ya. Saya kira kita semua diundang untuk berpartisipasi dalam sebuah keadapan atau etika berpolitik yang tentu kita sudah sama-sama mengerti. So, jadi saya ingin memberikan suatu catatan akhir bahwa mari kita lihat, mari kita menimbang sudut pandang yang lain juga, bukan hanya sudut pandang diri kita. Publik mayoritas di Indonesia ini punya sudut pandang mayoritas yang mengakui tentang profiling dan ya tahu sendiri bagaimana fenomena, bukan sebuah rekaan atau rekayasa, bahwa publik benar-benar mencintai dan berterima kasih terhadap kinerja itu dan berharap untuk keberlanjutan itu. Dan itu nyata sampai hari ini, bukan sebuah isapan jempol belaka. Nah, sekali lagi bicara tentang perspektif kecoa terbalik itu ya akan dialami, akan ya disematkan. Ya mungkin kita tidak bisa menyalahkan publik kalau dia mau mengatakan begitu, karena ya seringkali kondisi real kita itu tidak bisa kita lihat. Sekalipun kita punya mata, kita nggak bisa melihat diri kita sendiri, kecuali kita membutuhkan alat bantu yang lain yang namanya cermin. Alat bantu yang namanya adalah mata orang lain, pikiran orang lain. Dan pikiran mata mayoritas Republik ini, masyarakat di Indonesia ini melihat ya teman-teman itu adalah sekumpulan, I'm so sorry to say, ya kecoa terbalik yang berusaha untuk membalikkan keadaan, tetapi kemudian energi habis dan slowly but sure ya mati gerakan itu dan tidak berbekas sama sekali, bahkan meninggalkan parut luka yang semakin dalam. Waktu belum terlambat, ya. Mari berbaris kembali, kita bangun Indonesia sama-sama dengan narasi-narasi yang rasional, ya. Pilihan ada di tangan teman-teman sekalian, bukan partai politik.